Harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan ke level di bawah $80 per barel. Angka itu menjadi yang terendah sejak Januari tahun ini. Mengutip dari CNN, Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2022, minyak dunia jatuh sebanyak 5,7% menjadi $78.73 per barel pada hari Jumat. Itu level intraday terendah sejak tanggal 11 Januari. Menurunnya harga minyak dunia ini kemungkinan bisa menurunkan harga bensin. Namun, penurunan ini menjadi bukti bahwa investor semakin khawatir dengan laju ekonomi global. Investor khawatir tentang keputusan The Federal Reserve dalam mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Hal itu menurut investor dirancang untuk memperlambat ekonomi Amerika Serikat, AS, dan akan memasukkan AS ke jurang resesi. Mereka sengaja mengirim ekonomi ini menuju resesi, kata Wakil Presiden Energi Berjangka di Mizuho Securities, Robert Yautier. Kenaikan suku bunga Fed membunuh permintaan untuk segalanya, khususnya energi, lanjutnya. Di Amerika Serikat, AS sendiri harga bensin terus-menerus turun selama 98 hari berturut-turut. Rata-rata nasional untuk harga bensin reguler $3.69 per galon pada hari Jumat, menurut American Automobile Association. Itu jauh di bawah puncak tanggal 14 Juni $5.02 per galon. Pada Maret lalu, harga minyak dunia padahal sempat melampaui $130 per barel. Hal itu dipicu karena sedikitnya pasokan minyak dari Rusia, di mana negara itu merupakan pengekspor minyak ke berbagai negara. Sedangkan dikutip dari CNN Indonesia, harga minyak anjlok sekitar 5% ke level terendah 8 bulan pada Jumat, tanggal 23 September tahun 2022, sore waktu AS atau Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, pagi waktu Indonesia Barat. Mengutip Reuters, harga minyak Brent berjangka turun $4.31 atau 4,8% ke level $86.15 per barel atau turun sekitar 6 sepekan kemarin. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate, WTI AS turun $4.75 atau 5,7% ke $78.74, turun sekitar 7% sepekan kemarin. Kejatuhan itu merupakan pelemahan minggu keempat berturut-turut harga minyak untuk pertama kalinya terjadi sejak Desember tahun 2021 lalu. Analis menyebut kejatuhan harga minyak dipicu oleh penguatan dolar AS ke level tertinggi dalam waktu lebih dari 2 dekade belakangan ini. Kejatuhan juga dipicu kekhawatiran pasar atas perlambatan ekonomi di sejumlah negara imbas dari kenaikan bunga acuan yang dilakukan oleh Federal Reserve AS sebesar 75 basis poin pada dan sejumlah bank sentral beberapa negara demi meredam lonjakan inflasi. Harga minyak mendapatkan tekanan karena pasar khawatir pertumbuhan global mencapai mode panik akibat kenaikan bunga acuan, kata analis pasar senior di perusahaan data dan analitik OANDA Edward Moya. Pasar khawatir kenaikan bunga acuan bisa membebani pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak sehingga membuat harganya tertekan. Sedangkan dikutip dari pikiranrakyat.com, ekonom senior Rizal Ramli mengomentari kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, Pertalite, Solar, dan Pertamax. Menurut Rizal Ramli, pemerintah tidak memiliki alasan yang jelas menaikkan harga BBM. Pasalnya, harga minyak dunia sebenarnya mengalami penurunan, bukan kenaikan. Menurut saya ini sangat tidak bijaksana, seenak-enaknya. Karena nggak ada alasan, wong harga internasional turun, kata Rizal Ramli. Rizal Ramli mengatakan jika alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena perang Ukraina-Rusia, maka sebenarnya harga minyak saat awal perang berada di $120 AS per barel. Sedangkan sekarang, kata Rizal Ramli, sudah berada di $87 AS per barel. Apalagi kemarin ada sidang OPEC, nyaris tidak ada pemotongan produksi yang tingkat. Artinya apa? Tren minyak mentah akan turun, katanya. Rizal Ramli mengatakan dengan adanya tren dan kebijakan tersebut, seharusnya pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga BBM. Kemudian, Rizal Ramli mengatakan naiknya harga BBM bersifat kontradiktif dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyebutkan perekonomian Indonesia kuat, ada surplus dari kenaikan komoditi, dan sebagainya. Tadi ngaku ini surplus itu surplus, tapi belakangan ngaku nggak punya uang untuk tidak menaikkan harga BBM, kata Rizal Ramli, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas. Saat ini, harga Pertalite per liter mencapai Rp10.000, Solar Rp6.800 per liter, dan Pertamax menjadi Rp14.500 per liter. Menteri Badan Usaha Milik Negara,
BUMN, Erick Thohir mengungkap, pemerintah berjanji akan menurunkan harga bahan-bahan minyak, BBM, jika ada penurunan harga minyak dunia. Banyak yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa? Pasti kami turun, ujar Erick Thohir, dikutip dari Antara. Erick melanjutkan, harga minyak dunia per barel kini $95. Jika harga tersebut turun ke angka $75 per barel, maka harga BBM pun akan menyesuaikan. Tapi apakah solar dan pertalite itu nanti harga pasar? Ya enggak bisa, tetap subsidi, kata Erick. Dikutip dari media mahasiswa Indonesia dengan artikel berjudul, menyusahkan rakyat adalah kezaliman yang besar. Pemimpin atau penguasa pada hakikat adalah pelayan rakyat. Penguasa selayaknya berperan sebagai pelayan rakyat. Sebagai pelayan rakyat, penguasa akan selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat dan mengurusi urusan mereka. Ia tidak menyusahkan rakyat, ia pun akan menjauhkan apa saja yang dapat merugikan, membahayakan, dan menyengsarakan rakyat. Islam telah menggariskan bahwa penguasa wajib mengurusi segala urusan dan kemaslahatan rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Rasul bersabda, pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Muslim, tugas pemimpin adalah menunaikan siasah, politik, yakni memelihara urusan rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dia bertugas untuk al-qiyamu bi amrin bima huwa aslah, melaksanakan suatu urusan dengan sesuatu yang paling baik. Karena itulah Rasulullah mencela pemimpin atau penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya. Apalagi jika penguasa tersebut sering bertindak zalim terhadap rakyatnya. Rasul bersabda, sungguh seburuk-buruk pemimpin adalah al-hutomah, yang menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka. Hadis riwayat Muslim, pemimpin ideal adalah pemimpin yang telah digariskan oleh Islam. Pemimpin yang memposisikan diri sebagai pelayan rakyat ini tentu sangat diidamkan oleh semua lapisan masyarakat. Namun sayang, faktanya tidak demikian. Buktinya, banyak kebijakan yang justru makin memperburuk keadaan rakyat. Rakyat makin terbebani dan makin susah akibat ragam kebijakan, salah satunya adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Harga Pertalite dinaikkan hampir 31%, dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar bersubsidi dinaikkan lebih dari 32%, dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Harga Pertamax yang tidak disubsidi dinaikkan sebesar 16%, dari sebelumnya Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Kebijakan menaikkan harga BBM jelas akan menambah beban bagi rakyat. Setiap kali terjadi kenaikan harga BBM, pasti diikuti dengan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga BBM sudah pasti menyebabkan kenaikan biaya transportasi, padahal transportasi menjadi salah satu urat nadi ekonomi. Kenaikan harga BBM ini menambah berbagai beban bagi rakyat yang juga sudah sangat berat. Di antaranya juga akibat kebijakan lainnya yang juga telah diberlakukan seperti menaikkan tarif dasar listrik, memperluas dan menaikkan pajak, menaikkan iuran BPJS, dan lain sebagainya. Mengingat saat ini daya beli masyarakat kian menurun, sementara harga barang dan jasa meningkat. Padahal sudah jelas, Rasulullah memberi tuntunan semua hal yang menguasai hajat hidup rakyat menjadi milik umum dan menjadi tanggung jawab negara untuk mengelolanya. Sehingga rakyat bisa mendapatkan dengan mudah, murah, atau bahkan gratis. Kenaikan harga BBM ini sungguh menjadi kado pahit di tahun 2022. Semua kebijakan yang menambah beban rakyat yang sudah sangat berat itu tentu dirasakan sebagai kezaliman atas rakyat. Semua ragam kezaliman merupakan bentuk penyimpangan dari petunjuk, peringatan, dan hukum-hukum Allah. Allah telah memperingatkan akibat dari semua itu melalui firman-Nya, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Beban hidup yang kian berat adalah ujian bagi orang beriman. Maka sebagai hamba Allah, kita wajib bersabar dan tak putus asa berusaha, sembari meyakini bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Namun, kebijakan kenaikan BBM tidak boleh disikapi hanya dengan sabar dan pemakluman. Karena kedua hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda. Sabar adalah wilayah tawakalnya manusia. Kesabaran harus ditempatkan pada porsinya. Sedangkan terhadap kebijakan zalim, maka ada kewajiban umat untuk berdakwah, menasihati penguasa agar kembali pada aturannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan mereka akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu.